Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kartini. Saya mahasiswa baru Universitas Jambi angkatan 2020 Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia baku. Dan yang ketiga, ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dan kedudukan. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk menyampaikan informasi kepada orang lain baik berupa lisan maupun tulisan. Yang kedua, fungsi ekspresi. Untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Yang ketiga, fungsi adaptasi. Untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Fungsi khusus bahasa. Yang pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara. Yang kedua, alat pemersatu berbagai budaya, suku, dan bahasa. Yang ketiga, wadah penampung kebudayaan. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang keempat, sebagai bahasa nasional sesuai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hakikat bahasa Indonesia baku. Yang pertama, sebagai sarana interaksi sosial. Yang kedua, bahasa adalah ujaran. Yang ketiga, merupakan bahasa resmi. Ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku, sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata dan ejaannya yang benar. Bahasa tidak baku sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.